Ya, pemirsa, penyerangan pedagang kaki lima terhadap petugas Satpol PP lantaran menolak ditertibkan Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Diduga penyerangan didalangi sejumlah preman yang membengki PKL. Ya, dan untuk mengetahui kebenaran mengenai informasi tersebut, telah ada rekan kami Wahyudi Ritonga bersama Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Rahmat Lubis. Silakan Wahyudi. Ya, baik, terima kasih rekan Reva dan juga Vandana. Pasca peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap petugas Satuan Polisi Pamung Praja pada hari Kamis pekan lalu sekitar pukul 10 pagi yang akhirnya telah ditangani oleh Polsek Tanah Abang, kini kita akan memintai tanggapan dari Kepala Suku Dinas Satpol PP Jakarta Pusat, yaitu Pak Rahmat Lubis, terkait seperti apa sebenarnya yang menjadi kendala, dan juga kalau kronologi mungkin kita sudah cerita pada Jumat pekan lalu, kita akan tanyakan terlebih dahulu terkait apa yang menjadi hambatan petugas Satpol PP untuk menangani ataupun menertibkan para pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang. Halo, assalamualaikum Pak Rahmat, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Rahmat, apa ini Pak Rahmat yang menjadi hambatan petugas untuk menertibkan para pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang? Ya, kalau bicara hambatan tentu sungguh sangat kompleks sekali. Cuman ada beberapa hal yang menonjol, diantaranya bahwa setelah dilakukan relokasi pedagang ke JPM atau Skybrid Tanah Abang ini, beberapa pedagang yang baik ada yang pedagang baru maupun pedagang yang lama dengan alasan tidak memperoleh kios di atas, ini masih berusaha terus memaksakan diri untuk berdagang di atas trotoar. Nah, kami setiap harinya dengan personil yang ada selalu melakukan upaya sosialisasi, pendekatan-pendekatan, dan menyampaikan bahwa setelah program JPM ini sudah tidak diperkenankan lagi ada yang beraktivitas dagang di atas trotoar. Dan Pemprov sendiri pun sudah mengalokasikan bagi para pedagang yang tidak tertampung di JPM Tanah Abang, itu dialokasikan ke Blok F PD Pasar Jaya Tanah Abang. Namun yang terjadi di lapangan bahwa dengan berbagai macam dalih, para pedagang ini masih berusaha terus dengan memaksakan kehendak dan bersifat ngotot untuk tetap berdagang di trotoar. Dan Satpol PP melakukan penghimbauan, melakukan sosialisasi, dan ketika melakukan sosialisasi itu ada beberapa pedagang yang memang disinyalir sudah berkali-kali diingatkan, dilakukanlah tindakan represif untuk menertibkan ataupun menyita pajangan dagangannya. Nah, dari sini ada beberapa pedagang yang tidak menerima, dan ditambah lagi barangkali provokasi-provokasi baik dari pedagang maupun orang-orang yang barangkali menginginkan tidak dilakukannya penertiban tersebut, sehingga terjadi hal seperti kemarin. Baik, Pak Rahmat, apakah pasca peristiwa kemarin kerugian yang ditanggung oleh petugas Satpol PP berapa banyak, dan apakah kedepannya akan ada penambahan personil untuk menertibkan para PKL di Pasar Tanah Abang? Baik, untuk kerugian kemarin ada 2 kendaraan kami yang mengalami kerusakan, yaitu satunya truk kami mengalami pecah spion, kemudian mobil patroli 1 mobil pecah kaca samping. Dan untuk personil, karena kegiatan kemarin itu merupakan kegiatan rutinitas, dan sampai saat ini kami juga tidak melakukan penambahan personil, dan aktivitas kegiatan sosialisasi dan penindakan di lapangan tetap dilaksanakan sebagaimana arahan Bapak Gubernur, bahwa setelah dengan program Skybrid ini, penataan di bawah harus tetap dilaksanakan, dan himbauan-himbauan secara persuasif kepada pedagang yang masih membandel untuk berdagang di trotoar akan tetap kita lakukan. Oke. Lalu tindakan persuasif seperti apa yang dilakukan oleh petugas Satpol PP kepada para pedagang kaki lima, khususnya di seputaran Tanah Abang? Tindakan persuasifnya langsung menemui pedagang, menemui orang per orang, menemui lapak per lapak, menyampaikan bahwa di trotoar Tanah Abang sudah tidak diperkenankan lagi untuk berdagang di atas trotoar. Dan apabila memang tidak tertampung di JPM atau Skybrid ini, sudah disiapkan lokasi di Blok F PD Pasar Tanah Abang. Dari kemarin disiapkan oleh Pemprov itu kerjasama dengan PD Pasar Jaya ada sekitar 149 kios. Kemudian yang sampai saat ini informasi dari PD Pasar Blok F itu
yang bersedia menempati baru sekitar 50 pedagang. Dan sisanya inilah yang berkecimpung di trotoar, tentu dengan cara-cara kucing-kucingan dengan anggota Satpol PP, serta ditambah pedagang-pedagang baru yang dari luar yang berkeinginan ataupun barangkali melihat kondisi sepi, berusaha tetap menempati trotoar yang ada. Lalu seperti apa himbauan dari Satpol PP kepada warga yang setiap harinya beraktivitas, bermobilitas di seputar Tanah Abang yang kemarin mungkin merasa kurang aman karena ada peristiwa sebagian memandangnya ricu, padahal sebenarnya pemicunya bukan dari petugas tetapi dari PKL. Seperti apa ini Satpol PP memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa itu murni merupakan bagian dari tugas dan Tanah Abang itu aman dan lancar? Baik. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang selama ini beraktivitas maupun berusaha serta berbelanja ke pasar Tanah Abang, bahwa kondisi pasar Tanah Abang saat ini berada pada kondisi yang cukup aman, cukup representatif, cukup kondusif bagi semua pihak, dan Satpol PP berfungsi di Tanah Abang ini fungsinya adalah untuk menciptakan ketentraman ketertiban, kemudian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah, dan kami juga kerjasama dengan pihak TNI Polri setempat dalam hal ini, baik Polsek, Koramil Tanah Abang maupun Babinsa dan Bimasnya, serta jajaran instansi terkait lainnya selalu berkoordinasi dalam menciptakan ketentraman ketertiban umum di kawasan Pasar Tanah Abang. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas bincang-bincangnya petang ini dan selamat bertugas kembali. Iya, Reva dan juga Vandana, seperti itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Suku Dinas Satpol PP Jakarta Pusat, Pak Rahmat Lubis. Dan dalam hal ini, Satpol PP menghimbau kepada seluruh masyarakat yang setiap harinya berbelanja ataupun ingin datang ke Pasar Tanah Abang berbelanja, bahwa Satpol PP terus meningkatkan dari sisi pengamanan dan juga ketertiban, serta selalu memberikan kenyamanan bagi seluruh orang-orang yang ingin datang ke Pasar Tanah Abang. Untuk sementara itu laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari kantor Satpol PP Jakarta Pusat. Kembali ke Anda rekan Reva dan Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Wahyu di atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.